Terima kasih ya Bapa. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaannya di tahun 2021 sampai kita masuk tahun 2022. Begitu kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungannya begitu sempurna, begitu nyata kita rasakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau setia Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk setia-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau setia Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur ku naikkan Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Oh, kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu yang selalu baru, yang selalu nyata bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. So, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah yang Kau beri. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, dan ku ingin Tuhan, yes, haleluya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, kami penyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya,
Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang layak. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia Yesus. Oh kami sembah Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Bapa. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji-Mu Tuhan. Hati kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah. Oh sebab Kau yang layak kami puji. Oh Yesus, Allah yang besar, Allah yang perkasa Tuhan, layak terima pujian. Oh, Jesus, Jesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Inilah yang kami renungkan sepanjang waktu Tuhan. Yesus, Yesus, oh Tuhan, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yes. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, Tuhan, manis Kau dengar
dan pengagungan kepadamu. Haleluya, kau dengar Tuhan manis, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Biar hati kami terus bersuka karenamu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Adalah Engkaulah sumber sukacita kami Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, kami boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Dan ini kerinduan kami Tuhan, di siang hari ini kami boleh ada dan memeluk-Mu Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang, dekat Allah saja kami merasakan kasih itu boleh membuat kami kuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah lengkapi kehadiran-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, urapi kami, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengertian daripada-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh berjalan dalam rencana Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah yang dahsyat buat kami. Makasih Bapa, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, dan biarlah hanya Roh Kudus yang memenuhi kami, urapan hikmat kuasa Allah mengalir atas kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Aduh, luar biasa nih hari ini. Nah, siang hari ini saya akan bawakan satu tema yang berjudul tentang lebih daripada pemenang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, yuk kita buka, boleh klik ayatnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita lebih dari apa? Pemenang. Artinya gini, Paulus tidak mengatakan atau Alkitab tidak mengatakan kita adalah pemenang, tapi lebih spesifik bahwa kita ini lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Nah, kalau kita bicara tentang lebih daripada pemenang, ini kata Yunaninya itu bicara tentang hypernikao. Artinya apa? Mendapat kemenangan yang melampaui. Artinya gini, sebelum brother and sister semua perang, kita ini udah menang duluan gitu. Ya kan? Artinya waktu kita mau melakukan sesuatu, waktu kita mau misalkan berdoa untuk sesuatu, sebelum kita berdoa, kita ini sudah mengalami kemenangan. Nah, itulah yang dikatakan melampaui segala sesuatu. Melampaui artinya melebihi segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu. Bayangkan, pernah nggak dengar kata-kata Yesus yang bilang gini, kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pernah dengar? Lalu kalimat selanjutnya apa? Bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan, ya kan? Yohanes bilang seperti itu, artinya kita ini bisa melampaui segala sesuatu, kita bisa melakukan segala sesuatu, melebihi, dan inilah yang Yesus lakukan buat kita. Kita bisa melampaui, bisa menjadi pemenang bukan karena apa? Bukan karena hebat, gagah perkasa kita, tapi karena ada Yesus di dalam diri kita.
Nah ini yang perlu ditanamkan. Seringkali kan kalau teman-teman doa gitu kan, doa atau mungkin teman-teman sering dengar lagunya, kita lebih dari apa? Pemenang, kan ada judulnya apa? Lebih dari pemenang dari segala perkara. Pertanyaan saya gini, waktu kalian nyanyi itu, benar nggak kalian pemenang? Sering kalian doa gitu kan, lebih dari pemenang, lalu kita buat iblis gemetar. Sering nggak merasa bahwa kita gemetar melawan iblis? Atau kita yakin bahwa waktu kita doa, Tuhan kita ini lebih daripada pemenang. Tapi dalam diri kita, seringkali ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Nah pertanyaan saya gini, kalau seorang pemenang yakin dirinya menang, berani nggak menghadapi segala sesuatu? Harusnya berani, apalagi kita tahu bahwa yang kita lakukan itu Tuhan sudah menyertai dan kita lebih dari pemenang. Artinya gini, waktu kita belum melakukan apapun, kita ini udah menang harusnya. Tapi seringkali itu tidak kita yakini dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pikiran kita atau iblis seringkali membuat kita skeptis, ragu-ragu. Iblis seringkali membuat kita menjadi orang-orang gak yakin. Benar gak ya saya menang? Kita doa gitu kan, sehari 5 kali, ya kan? Makan pagi, doa bangun pagi, makan sarapan, makan siang, makan malam, doamu amin tidur. Nah 5 kali sehari. Doa. Pernah nggak doain sesuatu? Pernah ya, waktu doain sesuatu, tiba-tiba keluar dari pintu kamar lalu bilang gini, bener nggak ya yang gue doain? Gue dapat nggak ya yang gue doain? Pernah nggak ngalamin gitu? Hah? Nggak pernah Pak, kenapa? Emang nggak pernah doa juga? Ya iyalah bener, kalau nggak pernah doa pasti nggak pernah dapat gitu kan. Waktu kalian doa gitu kan, keluar dari kamar, saya sering loh, ya saya bertobat juga sebagai hamba Tuhan. Saya doa, Tuhan aku percaya waktu aku berdoa jemaatku akan mengalami kelimpahan. Lalu pas keluar dari pintu, bener nggak ya? Itu kerjaannya siapa? Iblis. Itu kerjaan simbolis kalau orang Batak bilang gitu kan. Itu simbolis itu kerjaannya cuma apa? Membuat kita ragu, membuat kita skeptis, membuat kita nggak yakin dengan apa yang kita doakan. Padahal judulnya waktu kita sebelum kita berdoa kan Tuhan tahu apa yang kita mau doakan kan. Tuhan tahu apa yang akan kita sampaikan kepada Dia. Bahkan Tuhan bilang gini, sebelum engkau berdoa aku sudah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Harusnya itu menjadi modal dasar buat kita, menjadi keyakinan buat kita bahwa kita ini adalah umat pemenang. Harusnya waktu kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita, harusnya kita menjadi orang yang, yes Tuhan, sebelum aku berdoa aku percaya aku sudah menang. Amin. Pernah di sini siapa yang main catur? Suka main catur ada? Basket cewek cowok ada? Ya, ada basket ya? Pernah nggak waktu teman-teman sebelum bertanding lawan dia, saya dulu atlet basket. Ya percaya nggak percaya terserah lah, pokoknya saya ngomong gitu ya. Saya dulu basket, jadi ini cerita. SMP, masuk SMA, saya tuh dulu sukanya basket. Kalau sekarang mekar, ini bukan karena basket gitu kan. Dulu suka basket dari SMP sampai SMA, hampir masuk mau Porda, Pekan Olahraga Daerah kan, Jawa Barat dulu. Nah waktu saya basket itu saya selalu bilang gini, lawan SMA ini pasti kita menang, nggak usah juga banyak ini gitu, pasti menang. Keyakinan itu udah ada dalam diri saya. Saya main catur, gampang, saya pasti menang lawan dia. Kenapa? Saya tahu saya bisa mengukur kemampuan dia sampai di mana. Pernah gitu kan? Waktu saya melakukan sesuatu, gue pasti bisa. Nah harusnya itu ditanamkan dalam diri kita sebagai murid Kristus, harusnya kita yakin, Tuhan kalau Tuhan besertaku siapa lawanku? Nggak ada yang bisa mengalahkan kita karena kita yakin percaya kita berjalan dengan Allah yang besar. Saya pernah bagian di tempat ini waktu bulan lalu. Pernah sadar nggak kenapa Daud bisa berani ngomong sama Goliat, gue nggak bawa pedang, gue nggak bawa apa-apa, tapi gue datang bersama Tuhan yang besar. Sadar nggak waktu kita dengar kata-kata Daud,
Bagaimana Daud yakin bahwa dia itu bisa menang lawan Goliat sementara pasukan Israel takut loh. Kakaknya Daud siapa? Kakaknya David itu Eliab, ya kan? Eliab itu datang sama dia terus dia ngomong gini, Ut, lu tuh sadar diri, lu masih kecil, lu gak bisa berbuat sesuatu, sekarang lu datang, lu mau ngalahin Goliat yang tingginya hampir 3 meter lebih, raksasa, pasukan yang terlatih aja takut. Nah, lu datang ke sini, ya ngalahin singa segala macam. Nggak ada alasan untuk kamu bisa ngalahin Goliat. Tapi lihat keyakinan di dalam diri Daud bahwa dia seorang pemenang itu tertanam dan terpatri di dalam dirinya. Kenapa dia begitu yakin? Kenapa dia begitu kuat? Karena dia tahu Tuhanlah yang membuat dia bisa menjadi pemenang. Tuhanlah yang bisa memampukan dia untuk bisa keluar dari segala pergumulan itu. Makanya lihat, keyakinan yang penuh di dalam diri seseorang itu akan memampukan dia untuk melewati segala sesuatu, pergumulan, masalah atau apapun, karena dia yakin ada Tuhan beserta dia. Amin. Makanya saya waktu renungin gini kan, Tuhan ngomong lewat Paulus bilang gini, engkau lebih daripada pemenang. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya takut mulu ya? Sekarang om-om yang paling ditakutin siapa? Omikron, ya kan? Iya benar kan, om-om yang paling ditakutin sekarang Omikron gitu kan. Bayangin, ini om paling jahat sekarang katanya lagi banyak di mana-mana. Saya bukan berarti mengajak teman-teman semua, brother sister semua untuk yuk lawan Omikron, enggak. Kita tetap prokes, kita tetap lakukan sesuatu, tapi percayalah ada Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi di luar sana, saya mau katakan Tuhan kita akan selalu bersama dengan kita. Tuhan kita yang akan memberikan kita kemenangan, tentu dengan kita pun jaga segala sesuatunya. Tuhan akan melindungi kita, kan itu Mazmur 91. Tuhan bilang gini, aku akan melindungi engkau, keluar masukmu Tuhan akan jaga, lindungi. Tapi seringkali kita nggak yakin, kenapa? Karena kita nggak yakin Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya orang yang dikatakan lebih daripada pemenang adalah orang yang meyakini bahwa Yesus tinggal di dalam hidupnya. Bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Siapakah yang dapat melawan kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam dirinya. Kita bisa jalan sendirian? Nggak bisa. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Apalagi hari-hari ini. Saya lihat aja teman-teman yang di kerjaan, di mana segala macam. Sekarang usaha-usaha aja wah, luar biasa kacau. Saya baca kemarin baru baca bukunya Reinhard Kasali. Dia bilang gini, Mares tahu kan? Perusahaan kapal yang biasa bawa barang gitu kan. Kayak barang-barang kalian kayak yang suka beli di Tokopedia apa segala macam. Itu kan perusahaan gede. Sekarang dia lagi ngalami hancur luar biasa. Kenapa? Karena orang kan sekarang beli segala sesuatu dia nggak butuh punya kapal. Kenapa saya katakan nggak butuh punya kapal? Karena buat dia gini, mau pesan barang dari Cina, kan teman-teman suka beli di Tokopedia atau dimanapun ya, bukan promosi, saya nggak di endorse ya. Bayangin, waktu kalian beli di Tokopedia, beli barang, wah jauh banget dari mana? Cina, dari Cina, cuma klik doang, dapat nggak? Apa kalian perlu beli dulu? Gue mau beli handphone nih dari Cina, merek Chungcheng, ya kan? Gue mesti beli dulu kapalnya satu, supaya bisa bawa itu handphone ke sini. Kan nggak mungkin. Tapi lihat sekarang, dengan klik di tangan kalian, kalian bisa dapat barang dari luar negeri dari mana. Butuh kapal? Enggak. Nah inilah yang membuat Mares bingung. Biaya operasional mereka besar untuk ngurus itu. Biaya operasional mereka gede untuk bisa merawat kapal. Belum lagi karyawan yang banyak. Belum lagi mereka harus bayar pajak dengan luar biasa. Ini hari-hari ini lihat teman-teman perhatikan dunia lagi luar biasa. Lagi luar biasa kacau. Banyak orang, bahkan orang percaya sekalipun hari ini gak yakin bahwa Tuhan itu ada bersama dia. Mereka mengalami satu kemunduran iman yang luar biasa. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman semua tanamkan di dalam diri kita bahwa Yesus ada bersamamu dan engkau lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi di luar sana bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Itu dulu yang mesti ada di dalam mindset kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya,
ada di dunia kerja, dimanapun kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita, maka saya percaya apapun yang dihadapi kita mampu melaluinya. Karena kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita, amin. Paulus bilang gini, kita lebih dari pemenang bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena apa? Melekat kepada Yesus Kristus. Hari ini kalau nggak tinggal dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kerepotan. Kenapa banyak orang Kristen sering kalah? Kenapa ada banyak orang percaya sering mengalami kejatuhan? Seringkali mereka bilang gini, aduh saya nggak bisa melalui itu semua. Kenapa? Karena nggak yakin. Nah kalau teman-teman baca tentang ada dua kan kuasa itu dalam bahasa Yunani. Yang pertama exousia, yang kedua bicara tentang dinamis. Nah exousia itu bicara tentang otoritas. Tuhan itu udah kasih otoritas itu sama kita. Kita ini bisa ngalahin apapun karena ada kuasa, ada intervensi surga atas setiap kehidupan orang percaya. Makanya tugas kita ketika kita yakin bahwa waktu kita lahir baru, kita percaya kepada Yesus, harusnya kita yakin Tuhan itu sudah ada, otoritasnya sudah dikasih buat kita. Di sini ada yang pernah pakai surat kuasa enggak? Saya punya kakak. Nah saya punya mama saya itu pegawai negeri. Jadi mama saya itu pensiunan, tapi udah sakit. Nah kalau dia mau ambil uang pensiunnya, butuh namanya surat kuasa. Kakak saya nggak bisa dong ngambil ke bank tiba-tiba, ngambil pakai buku pensiunan mama saya, lalu datang ke bank, lalu ke bank bilang gini, tolong cairkan pensiun mama saya, nggak akan bisa. Sekalipun buku banknya ada di kakak saya. Tapi ini yang mama saya lakukan, dia mulai tulis, dia mulai stempel, taruh materai, lalu dikasih kuasa kepada kakak saya yang bernama ini, nomor KTP-nya ini, jelas ID card-nya, lalu dikasihlah surat kuasa itu untuk pergi ke bank. Tujuannya buat apa? Ngambil duit, supaya duitnya keluar. Nah teman-teman bayangin gini, seperti apa yang tadi saya contohkan, surat kuasa itu udah ada di kita. Otoritas itu Tuhan udah kasih buat kita, dan dia ada di dalam diri kita dan sudah dimateraikan. Materainya apa? Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Tugas kita cuma gini, pakai apa yang Tuhan udah kasih untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bayangin gini, ada banyak orang Kristen udah tahu Yesus itu ada dalam dirinya. Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Harusnya otoritas waktu ada dalam hidup kita, kita bukan lagi orang-orang yang mudah dikalahkan. Kita orang-orang yang harusnya ngalami kemenangan demi kemenangan. Waktu doa harus yakin bahwa apapun yang saya doakan Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena aku berjalan bersama Allah yang besar. Amin. Ada otoritas surga turun atasku. Ada kuasa, ada Roh Kudus yang memenuhi hidupku. Dialah yang memampukan aku, bukan karena kekuatanku. Makanya saya selalu ngajak teman-teman semua di sini, kalau bekerja tolonglah berdoa. Amin. Waktu kalian doa di kantor, Tuhan aku berdoa biarlah waktu aku pegang touch dari keyboard laptopku, aku tidak kesleo. Bener gak? Perlu gak doa? Bayangin gini, waktu kita doa, saya selalu ngomong sama teman-teman saya selalu bilang gini, kita gak tahu loh, waktu kita pijit tut, waktu kita bekerja, kita pikir itu baik-baik saja, aman semuanya. Tiba-tiba ada satu hal yang di luar kendali kita. Sama kayak kita naik motor, mobil ya kan. Teman-teman yakin kan 90% aman kalau bawa mobil motor? Bener kan? Yakin gitu kan, bawa motor Tuhan aku percaya 90% aman, tapi 10% tahu gak? Entah itu orang tiba-tiba teledor, entah itu kambing lewat, entah itu apa yang terjadi, 10% gak bisa kita kendalikan, kan itu yang sering terjadi. Di luar itu saya percaya gini, itu butuh kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita supaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. 10% itu gak bisa kita bilang gini, Tuhan tenanglah 10% itu pasti under control saya Tuhan, gak bisa. Di kerjaan kalian rutin melakukan pekerjaan, semua udah biasa. Karena apa? Setiap hari makanan kalian itu, pekerjaan kalian itu, setiap hari kalian menghadapi pekerjaan yang sama. Apalagi kalau itu rutinitas. Mungkin kalian bisa menganggap gini, saya nggak butuh Tuhan karena saya tahu dan mahir dalam hal ini.
Tapi saya mau katakan 10% dalam hidupmu engkau nggak bisa kontrol. Siapa tahu tiba-tiba waktu engkau bekerja dengan rutinitas yang biasa, tiba-tiba terjadi sesuatu dan itu di luar nalar dan kontrolmu. Saya mau katakan kita butuh Tuhan setiap waktu. Amin. Entah itu pekerjaanmu sering dan sudah puluhan tahun. Saya sudah puluhan tahun bekerja di tempat yang sama dan saya tahu apa yang harus saya kerjakan, tapi saya selalu berusaha untuk bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan di luar sana ada hal-hal yang gak bisa saya kontrol. Saya berusaha sedemikian rupa untuk saya mengandalkan Tuhan karena saya percaya bersama Tuhan yang tidak bisa saya kontrol, saya bisa kontrol. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu mengingatkan saya, ada Tuhan yang selalu memberikan saya untuk melakukan sesuatu apa yang saya harus kerjakan. Ini yang perlu kita lakukan, makanya hari ini coba libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Pekerjaan, di rumah, rumah tangga, segala macam apapun. Bahkan ngurus anak melibatkan Tuhan perlu nggak? Seapapun yang kita hadapi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Pakai otoritas yang Tuhan kasih buat kita untuk bisa mengalahkan 10% yang ada di luar kontrol kita. Pakai otoritas yang Tuhan kasih buat kita. Jangan sampai Tuhan udah kasih buat kita, kita nggak bisa lakukan sesuatu dan kita malah jadi nyerah kalah. Saya mau katakan, engkau bukan pemenang. Tuhan itu nge-labelin kita bukan sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Makanya kalau orang Kristen, orang percaya kalah mulu, saya bingung Tuhannya ada nggak dalam hidupnya. Nah, apa sih yang dikatakan dalam hal pemenang ini? Yuk baca Roma 8 ayat 35, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Ini yang Tuhan bilang gini, kita menang ini dalam hal apa sih? Yang pertama menang dalam hal penderitaan. Seringkali kan orang kalah sama apa? Saya nggak tahu pergumulan teman-teman apa. Saya seringkali kan ada orang menderita loh cari pasangan hidup. Pernah lihat orang menderita cari pasangan hidup? Dia karena terobsesi dengan iklan, truk aja gandengan, nah lu sendirian mulu gitu kan. Ya kan? Seringkali dia sama iklan aja sakit hati dia. Karena apa? Lihat iklan, waduh katanya ini nyindir gua. Padahal bukan nyindir, bener nggak? Iklan biar laku kan? Tapi karena dia merasa bukan nggak laku, belum waktunya. Ada orang menderita banget. Nih saya ada yang konseling. Pak saya ya kenapa ya Tuhan tuh gak kasih jodoh. Padahal saya udah mapan loh Pak. Saya udah dapat kerjaan bagus. Posisi saya bagus. Rumah punya, mobil punya ya kan. Sampai dia bilang gini, terus ngapain saya gak punya pasangan hidup Pak. Saya bilang gini, kan buat seseorang yang kayak gini tuh penderitaan. Ada orang kan menderita susah makan gitu, terus susah apa lagi? Susah hidup dan segala macam. Orang ada menderita tuh beda-beda. Ada yang menderita Tuhan kerjaan ini, luar biasa. Tuhan sih baik tapi bos kejam, ya kan? Ada yang kayak gitu, bener nggak? Tuhan tuh baik tapi bos saya kejam, Mbak. Menderita nggak? Menderita, ketemu bos baik, menderita nggak? Bingung saya. Ketemu bos kejam, menderita. Ketemu bos baik, menderita. Kalau saya jadi bosnya mau lu apa sih gitu kan. Bayangin ada orang lihat bosnya, tuh bos saya tuh baik banget. Gue jadi gak enak, menderita gak enak dia. Iya kan, bingung saya jadinya hidup. Lu tuh maunya apa gitu kan. Nah penderitaan orang tuh menurut saya beda-beda. Orang tuh melihat sudut pandang penderitaan gak semua sama. Ada orang menderita karena susah makan, ada orang menderita cari pekerjaan, begitu luar biasa susahnya. Ada orang menderita dapat pekerjaan, bosnya galak, pengennya pindah kantor gitu kan. Maksudnya kantornya dipindahin, bosnya ditinggalin. Bayangin, banyak orang pengennya kayak gitu. Penderitaan, Paulus bilang gini, penderitaan apa sih yang terjadi dalam hidupmu? Ada banyak hal yang dilakukan oleh si jahat untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini yang mesti ditanamkan dalam pikiran kita. Iblis coba buat orang percaya untuk menjadi ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Iblis buat orang percaya untuk meragukan bahwa ketika ia berdoa bisa mendapatkan sesuatu.
Saya ketemu jemaat saya, Pak, saya udah ngelamar kemana-mana, nggak pernah diterima, Pak. Udah CV saya masukin sini, masukin sana, nggak diterima, Pak. Saya udah berusaha berdoa, Tuhan nggak jawab. Saya mau tanya, kalau model kayak gini bisa ragu-ragu nggak? Bisa ragu-ragu nggak? Bisa. Lihat, privilege orang kan beda-beda. Kasih karunia Tuhan beda-beda. Tapi saya mau katakan gini, apapun penderitaan yang kita alami, saya mau katakan, kita ini pasti jadi umat pemenang. Jangan mau ditipu daya oleh si jahat, apapun yang kita alami. Pekerjaan boleh susah, mungkin cari jodoh boleh susah, cari pasangan hidup boleh mungkin buat kita rasanya berat Tuhan. Lihat, bayangin, biasanya tuh, ini mohon maaf. Kalau cewek kan kadang-kala menderita kalau umur 27, 30, lu kapan? Kan yang ditanya gitu kan. Terus kalau cewek udah married, cewek kalau udah married ketemu sama teman SMA reunian, ditanyanya apa? Anaknya udah berapa? Lumayan banyak kecebong, ya kan? Bayangin. Yang ditanya itu kan. Terus kalau ketemu sama keluarga, yang ditanya apa? Kapan? Yang belum pasangan yang ditanya apa? Kapan lu married? Kerja udah bagus. Ya kan? Malu atau sama si Atun, ya kan? Udah kerja bagus, ini dapat. Terus udah punya suami, punya istri. Kapan punya momongan? Kan mama kamu pengen. Wah, ini orang langsung lama-lama bilang ini, bila perlu kumpul keluarga blacklist deh, gitu kan. Ya kan, nggak perlu kenapa? Karena bikin ribet di kepala. Sering kan orang jadi menderita. Ketemu saudara jadinya malas. Benar nggak? Pasti kan itu hal-hal yang membuat kita secara tidak langsung menderita. Ketemu, jangankan dia ngomong. Misalkan saya ketemu David. David pernah ngomong seperti itu sama saya. Jangankan David ngomong. Waktu saya lihat wajah David aja, cek, wah, jangan-jangan dia nanya lagi gitu kan. Bila perlu waktu dia mau, saya mulai buang muka gitu kan. Tujuannya buat apa? Menghindar dari sebuah penderitaan. Teman-teman ketemu mantan, ada yang punya mantan? Terus pernah ketemu gak sama mantan pacar? Hah? Yang pernah ketemu sama mantan pacar atau satu kantor, pacarnya satu kantor, satu bagian akunting, sama-sama bagian akunting, ya kan? Saya mau meritin jemaat saya nih tanggal 23 besok satu perusahaan, cuman beda level jabatan lah ya, divisinya. Yang satu sekretaris bos, jadi yang satu akuntingnya. Semua keluar duit harus dari calon istrinya, ya kan? Saya bilang kalau suami lu nggak nurut, tindas aja. Bayangin coba, untung jadi. Kalau nggak jadi, pernah ada yang ketemu gitu? Pernah nggak empet lihat mantan? Ya kan? Pernah empet ya lihat mantannya? Waktu dia jalan sama cowok atau ceweknya, pernah nggak rasa menderita? Hah? Pernah nggak? Enggak ya. Kalian karena orang Kristen sih ya. Saya percaya kalau orang Kristen tuh kalau orang Kristen pacaran beda sama zaman dulu. Orang Kristen sekarang yang sudah lahir baru lihat mantannya jalan ya kan dengan pasangan yang baru, dia akan berdoa, diberkatilah engkau ya kan. Nah, pasti gitu orang Kristen kan, diberkatilah engkau gitu kan. Ya, walaupun pulang nangis. Ya kan, Tuhan colong ya. Saya mau katakan gini, menderita enggak sih? Saya juga pernah punya mantan, ya kan? Nah, yang pertama ini mantan pacar saya jadi istri. Jadi kan dia juga sama, mantan pacar jadi istri. Ada juga mantan pacar, ya kan? Dulu mantan saya kan dokter dulu, ya kan? Gini-gini juga laku sama dokter, ya. Dokter, gitu kan, sama dokter. Karena Chinese, gitu kan, dulu kan saya kan Batak. Ini maaf ya, kan masih ada yang ortodok ya. Yang bilang, kamu harus married sama ini dan ini. Wah, untung dia bilang, kamu harus married sama temennya, ya Pak, Jet Li, kan susah. Dia juga susah nyarinya. Bayangin,
Waktu kita ketemu, tiba-tiba satu kali saya mau periksa dulu gitu kan, mau periksa ketemu di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Hati itu rasanya, wah, pas dia jalan sama dokter lagi, calon suaminya, wah, bayangin, udah kayak Wiro Sableng ya. Tahu Wiro Sableng? Nggak tahu ya? Tahu ya? Iya kan? Wah, udah. Pendekar mabuknya kalah sama saya. Waduh, wah udah lihat. Rasanya ketemu. Padahal dia mah sebenarnya nggak salah, benar nggak? Ya orang jalannya cuma jalannya itu doang gitu, harus jalan lewat situ. Dia juga nggak bermaksud untuk membuat saya luka gitu kan. Tapi saya menderita, rasanya penderitaan. Tuhan, saya bilang, kalau orang lain di luar sana kan bilang gini, Tuhan kalau dia bukan jodoh saya, jangan kasih jodoh. Kan orang lain doanya gitu kan. Kalau saya enggak, saya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Bayangin, rasanya sakit di sini. Ya kan? Rasanya nyesek gitu. Itu bukan sesuatu yang berat, itu sesuatu yang sederhana. Tapi buat sebagian orang, buat saya hari itu, ini sebuah penderitaan. Saya merasakan satu penderitaan yang luar biasa, lalu iblis ngomong gini, tuh kan putus dari lu dia dapat yang lebih bagus gitu kan. Iblis, wah, dia nggak tahu aja saya lebih bagus dari dia gitu kan. Iblis buat saya mulai, mana katanya orang Kristen hidup penuh kasih, dia suka sama siapa gitu kan, nggak pilih-pilih kan, Alkitab ngomong gitu kan. Saya udah belajar Alkitab, udah tahu firman Tuhan, udah sering khotbah, ketemu mantan tetap aja, ya kan. Bilang, wah katanya nggak mandang muka, masa saya mau bilang sama dia, lu mah kan Alkitab bilang nggak mandang muka, dia kan juga nggak mau tahu gitu kan. Bayangin, rasanya menderita. Iblis tuh coba terus ngomong sama saya. Iblis coba terus ingetin masa lalu saya. Iblis coba terus buat sesuatu buat saya. Supaya apa? Saya meragukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya. Saya coba tanamkan dalam hati dan pikiran saya. Makanya waktu saya benar-benar ngadapin seperti itu, konsep cara berpikir saya rubah. Tuhan, gak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Sekalipun Tuhan hari ini aku melihat dia jalan berdua, tapi buat aku Tuhan itu bukan sebuah penderitaan. Aku bersyukur, aku berdoa dia dapat kebahagiaan dalam hidupnya. Benar gak? Harusnya cara berpikir kita jangan lihat mantan tuh jadi penderitaan. Kalau dia jalan sama cewek atau cowok lain, ya kan selama dia jalannya sama pasangan hidup yang beda kelamin gak apa-apa. Ya kan? Nah kalau dia sama-sama kelaminnya kalian harus marah. Itu yang perlu. Jadi waktu saya bilang gini, puji Tuhan dia masih suka beda kelamin, gak apa-apa. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik. Waktu saya bersyukur Tuhan terima kasih. Karena aku tahu dia dapat yang terbaik. Jadi kalau ketemu mantan apa yang harus dilakukan? Doakan. Amin. Ketemu mantan apa yang harus dilakukan? Doakan. Jadi kalau ada mantan lagi jalan, lalu apa yang harus dilakukan? Bila perlu jajanin. Iya kan? Siapa tahu balik lagi CLBK. Kan modus ya kan. Tuhan aku doain Tuhan aku berkati dia supaya dia dapat yang terbaik. Jadilah orang Kristen yang benar-benar jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya gini, penderitaan gak pernah bisa ngalahin apapun yang ada dalam diri kalian. Penderitaan tidak membuat kalian menjadi sengsara. Penderitaan tidak akan membuat kasih Kristus hilang dalam hidupmu. Hari ini Tuhan aku belum dapat pasangan, tapi besok aku yakin aku dapat Pangeran Dubai. Iya kan? Siapa tahu, pasti aku dapat Tuhan, karena Tuhan yang kasih buat aku. Bukan dunia yang berikan. Karena saya percaya, lihat, dulu waktu saya mikir gini, aduh rasanya sedih nyesek. Rasanya dulu pengen ninggalin Tuhan. Udah capek-capek ngikut Tuhan, gak dapat apa-apa. Saya mau katakan penderitaan tidak akan pernah memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya ini adalah lebih daripada pemenang, bukan hanya sekedar menang. Amin. Saya tanamkan dalam pikiran saya, karena apa? Ada otoritas surga yang ada dalam hidup saya. Kalau teman-teman yakin bahwa Tuhan bersamamu, apapun yang kamu lakukan, saya percaya pasti berhasil dan beruntung. Yang penting gini, yakin dulu dalam hati dan pikiranmu bahwa Yesus besertamu. Sekarang yang lagi merintis usaha, dunia boleh kacau, gak apa-apa. Tapi ada Tuhan yang akan selalu buka jalan dalam hidupmu. Amin.
Tuhan akan buka jalan, pekerjaan, orang lagi di PHK, saya mau katakan, engkau tidak akan mengalami itu karena ada Tuhan yang selalu buka jalan dalam hidupmu. Saya yakin percaya, anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang hebat yang Tuhan pilih. Waktu kalian ada di marketplace, saya percaya mungkin orang jadi marketing, susah Pak sekarang nawarin apa-apa, ya kan? Nawarin apa-apa susah nggak? Saya pernah jadi marketing, saya pernah kerja di perusahaan kimia. Rasanya berat, nawarin apalagi di zaman sekarang. Saya nawarin ini susah, nawarin itu susah. Tapi saya percaya, Tuhan saya nggak mau kalah. Ada Tuhan yang bersama saya, yang buka jalan bukan manusia tapi Tuhan. Ini saya cerita, saya pernah cerita sama Pastor Nathan. Saya pernah jual, tahu kalau teman-teman pernah ada di kimia, ada satu namanya resin. Resin itu obat penjernih air. Itu merek Jepang dan harganya waktu itu 3 yen waktu saya masih kerja di sekuler. Harganya 3 yen saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi itu saya udah mau deal masuk di perusahaan pabrik tekstil, masuk dengan harga 35.500 kalau dirupiahkan. Saya udah masuk gitu kan, udah siap. Tahu tuh ada perusahaan lain datang, dia harganya 45.000. Tapi dia yang masuk yang dibeli sama pabrik itu. Karena apa? Ya biasa loh. Bayar sini, bayar sananya gede gitu kan. Tapi waktu saya sedih-sedih. Saya waktu itu langsung bilang, Tuhan kan saya murah. Dia mahal, kok dia yang masuk Tuhan? Kok dia yang diterima Tuhan? Kok dia yang bisa dapat segalanya? Tuhan cuma ingetin saya waktu itu. Kalau Tuhan gak buka jalan, siapapun, dengan cara apapun, kau gak bisa dapat. Jangan pernah takut, karena waktu iblis coba tutup di tempat ini, kau akan dibukakan jalan di tempat lain. Tahu gak hari itu? Karena perusahaan yang saya ada di situ, itu bukan hanya untuk penjernih limbah, kolam renang semua. Itu tiba-tiba setiap kolam renang pesan sama saya. Untuk penjernih kayak Kapolri, terus itu kan banyak ya kan. Itu semua pesan sampai saya bingung. Bingungnya kenapa? Barangnya nggak ada. Karena kolam renang kalau pakai seminggu tuh banyak gitu kan. Buat saya dapat kolam renang satu dengan dapat pabrik, buat saya sama. Karena pemakaian volumenya sama gitu kan. Ini bukan sesuatu yang membuat saya jadi, oh iya Tuhan tuh buka jalan ternyata di tempat lain. Coba kalau hari itu saya bilang, udahlah saya nyerah. Saya berhenti, saya kalah, saya gak mau lagi usaha. Karena buat saya gini, ngapain capek-capek, toh kalah dengan orang-orang yang nyogok. Saya berhenti hari itu, saya gak akan jadi pemenang. Saya gak akan pernah bisa cerita sama kalian sampai hari ini. Tapi Tuhan buka jalan terus. Tuhan buka jalan. Kenapa? Saya gak mau stop. Saya nggak mau berhenti. Apa sih penderitaan yang kayak gitu? Udahlah, lewat. Justru di situ saya dibentuk, didewasakan, mental saya dibentuk. Untuk menjadi pemenang nggak cukup hanya sekedar, oke, label itu udah ada, tapi mentalmu mental orang yang gampang menyerah. Saya mau katakan nggak akan pernah bisa jadi pemenang. Karena pemenang adalah orang yang punya mental yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kalau teman-teman maju terus, apapun yang ada di hadapanmu, saya percaya kau jadi penerobos. Kenapa? Karena buat saya gini, waktu kita diperhadapkan dengan situasi kesulitan, tapi kita nggak give up, nggak nyerah, kita terus jalan, itulah yang dikatakan engkau lebih daripada pemenang. Apalagi ngandelin Tuhan dalam hidupmu. Usaha hari ini boleh ngalami apapun, tapi saya mau katakan waktu engkau berjalan bersama Tuhan, nggak ada yang dapat menghambatmu. Amin. Saya selalu bilang sama jemaat, ayo maju terus. Ayo ubah mindsetmu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau usaha apa sekarang? Percaya Tuhan buka jalan. Hari ini saya punya jemaat itu, yang dulu omsetnya sebulan itu hampir berapa ya si Koedi ya? Ya minimal 60 juta sebulan, minimal. Itu dia udah tenang, 60 juta omset buat dia, bukan buat apa-apa, 60 juta sebulan. Itu biasa sekarang dia bilang, Pak saya kolab. Cuma dapat 30 sebulan, kolab. Karena dia harus bayar ini, bayar itu kan, bayangin kan sebetulnya. Tapi saya bilang, percaya, tetap percaya. Apalagi dia harus punya sekolah yang harus dia subsidi. Saya bilang percaya, Tuhan pasti buka jalan. Hari ini mulai merangkak naik pelan-pelan. Dari 30 jadi 40. Walaupun masih kecil, tapi dia mulai merangkak. Dulu bersih 60 sebulan tuh udah bersih gitu. Kadang sampai 100 lebih bersihnya. Ini sekarang baru pelan-pelan, tapi saya mau katakan maju terus.
Kalau kamu nyerah hari ini terus banting setir usaha yang lain, belum tentu dapat. Terus maju. Ini sesuatu yang saya bilang gini, pemenang itu gak pernah mudah menyerah. Amin. Nah, menjadi pemenang dalam hal krisis identitas. Iblis itu kan coba buat supaya kita ragu dengan Tuhan. Akhirnya kita gak percaya sama Tuhan. Identitasmu di dalam Tuhan mesti jelas. Makanya banyak orang lahir baru tapi gak ngerti bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Iblis akan coba buat dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Iblis akan melemparkan benih yang namanya skeptis itu dalam pikiran kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita meragukan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, dan kita pun gak yakin, saya ini anak Tuhan atau bukan. Akhirnya kita menjadi krisis identitas. Kita gak yakin bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Ini yang harusnya kita sadari. Kita menyadari bahwa kita ini lengkap di dalam Kristus, di dalam Yesus itu semua sudah ada. Cukup, saya mau katakan. Di dalam Yesus itu apapun ada, amin. Mau cari jodoh, ada. Cari kerjaan, ada, ya kan? Semua dapat. Rumah tangga, mau ngalami sesuatu, dapat. Ada Yesus dalam hidup kita. Makanya lihat, kalau kita nggak yakin bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, bahwa kita diciptakan serupa segambar Allah, kita nggak yakin bahwa kita ini sama dengan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, identitas kita ini nggak jelas. Ibaratnya gini, kalian punya KTP, KTP-nya mana? Di Semarang. Saya nggak yakin nih saya orang Semarang, kenapa? Karena saya banyakkan tinggal di Jakarta misalkan. Identitas kita itu menunjukkan siapa kita. Waktu kita sadar, oh Tuhan saya ini anak Tuhan, saya ini penerus ahli waris dari kerajaannya Allah. Saya percaya saya ini orang yang pasti diberkati dan saya mengalami kelimpahan dalam Tuhan bukan karena hebat perkasa saya, tapi karena Tuhan ya sudah menyediakan. Tugas saya adalah melakukan bagian saya. Amin. Kalian kan orang-orang yang bekerja hari ini. Teman-teman orang kerja. Orang kerja buat saya gini, Tuhan tuh sudah menyediakan berkatnya melalui pekerjaanmu. Tugasmu cuma satu, rajin kerja. Baru dapat berkat itu. Iya kan? Kalau kalian misalkan berkatnya Tuhan udah kasih, tapi nggak mau kerja, nggak mau dapat apa-apa, nggak mau melakukan apa-apa, kerja dikasih kepercayaan males-males, ya saya mau katakan kalian nggak dapat. Sekalipun Tuhan bilang gini, berkat itu sudah ada, semua itu sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan bilang gini, ya lu nggak bisa dapat, karena lu nggak rajin. Makanya saya pengen gini, teman-teman sadarilah bahwa dalam Tuhan segala sesuatunya ada. Nah, melalui Kristus kita memiliki kemenangan yang melampaui semua kesulitan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, waktu kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita mampu melaluinya. Makanya semua kemenangan sejati lahir dari identitas kita. Orang yang menang dia yang menyadari siapa dia di dalam Kristus. Orang yang menang adalah orang yang tahu bahwa dia ini adalah anak Tuhan, pewaris dari kerajaan Allah. Waktu Anda duduk bersama Allah dan sudah diberi otoritas di dalam Kristus, kita ini udah dikasih surat kuasa itu. Makanya hari ini jangan mau dikendalikan, dimanipulasi oleh si jahat. Yang setuju katakan amin. Hari ini mau penyakit, kemiskinan, hari ini siapa yang sakit mungkin, yang mengalami sesuatu, saya mau katakan hari ini lewat Tuhan kita disembuhkan. Ini mindsetnya mesti dirubah. Tuhan, aku percaya Tuhan pakai dokter, pakai obat, pakai segala sesuatu untuk memulihkan dalam tubuhku. Amin. Bukan berarti nanti, wah di dalam Tuhan udah ada segalanya, saya nggak mau ke dokter, nggak juga, salah juga. Dokter juga Tuhan pakai. Saya yakin percaya waktu saya sakit, saya sembuh. Karena apa? Karena Tuhan pakai dokter, obat-obatan yang saya minum untuk memulihkan dan menyembuhkan. Makanya waktu kita sadar, kita ini siapa dalam Tuhan, pasti kita ngalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Hari ini sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Apapun kesulitanmu hari ini, saya mau katakan percayalah bahwa Tuhan tuh kasih kemenangan buat kita. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat firman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Kami adalah Allah, ya, kami adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Allah untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami percaya iblis tidak mampu lagi memanipulasi kami. Iblis tidak mampu mengendalikan kami. Karena kami adalah milik Kristus sepenuhnya. Kemenangan sudah kami raih.
kemenangan sudah Tuhan berikan waktu Engkau mati di kayu salib. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka. Apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apapun yang mereka kerjakan, rumah tangga diberkati Tuhan, buah kandungan mereka diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Masa depan dari setiap anak-anak-Mu di Hope ini Tuhan, mereka akan gilang gemilang karena ada Allah yang menyertai mereka. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami Tuhan siang hari ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan pulihkan. Segala virus COVID-19 kami percaya Tuhan akan redakan karena Tuhan menyertai bangsa kami. Tuhan juga memulihkan bangsa kami dengan luar biasa. Krisis ekonomi boleh tidak terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, bahkan seluruh menteri, staf yang ada, bahkan sampai anggota DPR, MPR, sampai seluruh jajaran tingkat terendah. Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan lingkungan di mana Tuhan tempatkan gereja mau di tempat ini. Tuhan hamba berdoa, berkati kanan kiri depan belakang daripada lingkungan tempat ini. Tuhan kami percaya satu kali kelak tempat ini akan menjadi milik anak-Mu Pastor Nathan Tuhan. Dan kami percaya gereja Hope akan terus berdiri di tempat ini. Karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikannya. Dan tidak ada Tuhan yang dapat membuat gagal dalam rencana-Mu. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu sekali lagi dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi pekerjaan usaha rumah tangga mereka. Tuhan, jangan pernah tinggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sertai mereka, berikan mereka kemampuan. Berikan mereka karunia talenta yang lebih lagi Tuhan. Supaya mereka bisa menempati posisi-posisi penting Tuhan. Di pemerintahan, di bangsa ini, di kota ini Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Di perusahaan-perusahaan Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Amin. Kami percaya jemaat-Mu di Hope ini akan berkibar karena Tuhan yang menyertai mereka. Amin. Mereka akan menjadi orang-orang penting, punya posisi-posisi strategis Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang membuka jalan buat setiap anak-anak. Yes. Yang usaha Tuhan terus buka jalan. Amin. Buka jalan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang sanggup menutup ketika Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Makasih kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat Pastor Nathan, Pastor Lina, bahkan semua buat Bobo, Abigail. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Makasih Bapak, sebelum kami pulang kami rindu berkat Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai kekal selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin.